Oke, kembali lagi bersama gue Dimas. Gue mau lanjut cerita tentang kos gue yang serem. Kos dimana yang malam pertama gue diperlihatkan sosok pemuda yang gantung diri di kamar mandi. Jadi paginya gue itu bertanya sama yang punya kos, "Bu, kok kemarin malam aku begini?" gitu. Aku ceritain semua. Dan dari situ yang punya kos bilang cerita kalau pernah ada pemuda yang dulu gantung diri dikarenakan dia tidak lulus kuliah, dan di waktu itu juga dia ditinggal pacarnya. Dan kejadiannya itu di kamar mandi belakang. Makanya kamar mandi belakang tidak boleh dipakai sama sekali, karena banyak anak-anak kos yang dulu itu mengalami kejadian, dan bahkan ada yang lebih serem dari gue. Di saat itu gue udah gak berpikir apa-apa. Oh ya udah, kalau gitu berarti gue udah tahu pantangannya di kamar mandi belakang. Selanjutnya gue berangkat bekerja dan gue pulang pukul 5 sore. Di situ gue mampir ke apotek untuk beli obat tidur dan obat penghilang rasa lelah. Karena gue berpikir gue mau minum obat ini biar cepet tidur gitu. Dan setelah maghrib gue pergi cari makan buat makan malam. Lalu gue balik. Sesampainya di kos, gue parkirin motor gue naik ke atas. Dan tetap di suasana di lantai 2 itu gelap banget. Gue nyalain lampu di antara teras sama kamar gue, jadi pas di depan kamar satu itu. Gue masuk kamar lalu segera gue minum obatnya satu-satu. Setelah selang beberapa menit, gue kantuk langsung berasa di mata gue. Dan secara gak sadar gue ketiduran. Tetapi jam 1 malam gue tiba-tiba kebangun dikarenakan kuping gue serasa ada yang menyentuh. Jadi seperti dielus pakai jari gitu. Gue langsung sontak terduduk, kaget. Dan waktu itu kamar gue gelap karena cuma ada lampu tidur. Dan gue udah cerita kalau gue tidur itu gue hanya pakai lampu tidur dan lampu utama gue matiin. Gue terkaget karena sentuhan itu benar-benar dingin, dan gue yakin itu sentuhan tangan. Karena gue sempat berpikir apa ini tikus, tapi gak mungkin kalau itu tikus, karena benar-benar dingin banget sentuhannya. Gue terbangun lalu gue sebentar minum. Demi rasa yang terengah-engah kaget itu tadi ya, jadi gue minum dulu. Setelah itu gue lanjut berbaring dan mencoba tidur lagi. Dan di situ apesnya gue nggak bisa tidur lagi, sampai gue memutuskan untuk melihat video-video 3GP lagi. Di situ gue tahu ada sesuatu yang nggak beres ketika gue mendengar seperti di tembok sebelah kamar gue, tepatnya di kamar nomor 3, ada yang menghentak dan suaranya seperti tembok. Gue tersentak
gue bener-bener coba dengerin apa sih itu. Gue bener-bener melihat di luar itu lampu tiba-tiba mati. Gue langsung perasaannya gak enak sama sekali. Dan di situ gue sadar kalau gue sedang diawasi. Sontak gue nyalain lagi lampu gue dan gue coba memejamkan mata. Di situ gue tidur karena gue udah cerita, gue tidur hanya pakai celana dalam saja. Gue merasakan di punggung gue ada nafas yang benar-benar dingin berhembus. Lalu setelah itu di belakang leher gue, tepatnya di tengkuk, ada seperti jari yang menyentuh. Ketika gue sadar itu, keringat dingin mengucur deras dari seluruh tubuh gue. Ini apa ya Allah? Gue udah kebingungan. Lalu gue merasa ada yang menghimpit lengan gue. Jadi gue seperti dipeluk dari belakang. Gue bingung gue mesti ngapain. Lalu gue mencoba berbalik badan. Jadi tengkurap itu menghadap ke kiri. Lalu tengkurap. Gue gak merasain sama sekali sentuhan itu lagi. Tetapi yang bikin gue lebih merasakan sebuah sensasi yang luar biasa dari rasa menyeramkan itu, ketika posisi gue tengkurap, lalu gue mengubah kepala gue menghadap ke sebelah kanan. Serasa ada angin yang berhembus di muka gue, dan gue sontak membuka mata gue. Dan yang gue lihat di situ ada sosok perempuan yang dengan muka pucat dan dengan bibir yang benar-benar pucat, mata yang tertutup, sebelah rambut, memandang gue dengan tatapan yang dingin di sebelah tempat tidur gue, berseberangan dengan kamar gue. Jadi mepet tembok di kamar ketiga. Gue langsung memejamkan mata. Gue pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Lalu gue berteriak, jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu, gitu terus. Dan setelah itu gue gak merasakan apapun. Akan tetapi gue mendengar suara pekikan tertawa dari sebelah kamar gue, tepatnya di kamar ketiga. Sontak gue langsung kaget. Gue ambil selimut, gue tutup selimut seluruh badan gue, dan akhirnya gue tertidur dalam ketakutan. Esok paginya gue pengen cerita sama yang punya kos, tetapi belum sempat karena
udah waktunya kerja. Dan di situ gue tahu bahwa bukan hanya pemuda yang di kamar mandi, akan tetapi masih banyak penghuni kos di situ yang tidak kasat mata. Cerita gue akan gue lanjutin ke depannya.